kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Anissa Kawan dari kelas A2 Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia. Nah, di sini tujuan saya dalam pembuatan video ini untuk melengkapi tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah keperawatan anak 1. Nah, di sini saya akan bahas tentang materi BBLR dan RDS pada bayi. Nah, BBLR adalah berat badan lahir rendah. Ialah bayi baru lahir yang berat badannya ketika lahir kurang dari 2.500 gram. Atau dikutip dalam buku keadaan, BBLR dapat disebabkan oleh masa kehamilan kurang dari 37 minggu dengan berat badan bayi yang sesuai, atau masa kehamilan dihitung menurut hari pertama haid terakhir dari haid yang teratur. Kemudian bayi small gestasional, bayi yang beratnya kurang dari berat semestinya menurut masa kehamilannya atau kecil untuk masa kehamilan atau KMK. Nah, kemudian masa kehamilan kurang dari 37 minggu dan SGA. Nah, di sini saya akan memberikan bagaimana perawatan atau cara dalam perawatan BBLR. Masalah yang sering timbul pada kasus bayi BBLR antara lain yaitu suhu tubuh yang tidak stabil atau gangguan pernafasan, gangguan pencernaan, dan imaturitas hati, anemia, perdarahan intravetikuler, kejang, infeksi, hipoglikemi, serta hipoglisemi. Penanganan bayi dengan BBLR dilakukan secara komprehensif. Yang dilakukan adalah mencegah kelahiran kurang bulan. Nah, pada saat persalinan, penanganan yang dilakukan pada pasien BBLR adalah mempersiapkan petugas yang dilengkapi dengan pertolongan pernafasan. Sedangkan setelah kelahiran, hal yang dilakukan adalah menjaga suhu lingkungan agar tetap stabil atau tetap hangat, dan salah satunya dengan perawatan metode kanguru atau mempersiapkan oksigenasi dan meminimalisir terjadinya infeksi dengan cara mencuci tangan serta memberikan ASI sedini mungkin. Nah, yang kedua yaitu RDS adalah gangguan pernafasan yang sering terjadi pada bayi prematur dengan tanda-tanda tachypnea atau retraksi dada, sianosis pada udara kamar yang menetap atau memburuk pada 48-96 jam kehidupan dengan X-ray toraks yang sangat spesifik. Nah, tanda klinik ini sesuai dengan besarnya bayi, besarnya penyakit, adanya infeksi, dan atau tidaknya sunting darah pada PDA. Umumnya sindrom gawat atau gagal nafas ini sering terjadi pada bayi yang prematur yang lahir sebelum usia 28 minggu. Nah, bagaimana cara perawatan atau pengobatan sindrom gawat darurat nafas pada bayi tergantung pada gejala, usia, dan kesehatan si kecil. Nah, ada beberapa perawatan yang dapat kita lakukan pada bayi yang mengalami RDS. Nah, yang pertama, memasang alat bantu pernafasan. Perawatan ini akan dilakukan oleh dokter pada bayi yang mengalami sindrom gawat nafas, yaitu pemasangan alat bantu pernafasan. Nah, petugas medis akan melakukan pemasangan secara bertahap. Yang pertama, pemasangan selang pernapasan pada trakea atau tenggorokan pada bayi. Nah, kemudian untuk kasus yang parah, bayi akan membutuhkan ventilator untuk membantu pernapasan. Nah, yang kedua yaitu memasang mesin saluran udara. Perawatan RDS pada bayi berikutnya adalah memasang alat tekanan saluran udara. Ini untuk membantu bagaimana kita mendorong aliran oksigen ke saluran udara secara terus-menerus. Alat ini membantu paru-paru bayi agar tetap terbuka dan saluran udara masuk secara optimal. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kita memberikan surfaktan buatan. Nah, surfaktan buatan akan sangat membantu kondisi bayi bila dokter memberikan 6 jam setelah si kecil lahir. Nah, pemberian surfaktan ini bisa membantu mengurangi sindrom gawat nafas bayi agar tidak semakin parah dan serius. Nah, dokter juga akan memberikan cairan ini sebagai pengobatan
untuk bayi yang berisiko tinggi terkena sindrom gawat nafas. Pemberian cairan surfaktan ini lewat selang pernafasan yang akan dokter pasang pada bayi. Nah, itulah beberapa cara atau perawatan yang dapat kita lakukan pada BBLR dan RDS pada bayi. Nah, kiranya itu bisa bermanfaat buat teman-teman. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan buat teman-teman yang mau bergabung bersama saya, bisa bergabung bersama saya di Universitas Pembangunan Indonesia, khususnya di Fakultas Keperawatan. Sekian dan terima kasih.